Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah streaming Gereja Rehoboth Jemaat Sebaot Singkawang. Tuhan memberkati kita pada hari ini. Sebelum kita memulai dengan pemberitaan firman Tuhan ini, mari kita mengangkat satu pujian. Kita nyanyikan pujian Haleluya 12 kali dan kita akan berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa pada hari ini. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan dalam streaming ini. Kiranya firman Tuhan akan memberkati, menguatkan kami, seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan rekan-rekan yang lain yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita membaca di dalam Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Sudah dapat? Ya, saya akan bacakannya dan Bapak Ibu Saudari akan menyimak. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan, tema pada hari ini adalah sarana Tuhan berbicara atau media untuk Tuhan berbicara. Ada banyak orang yang berkata dalam berbagai khotbah, dia berkata Tuhan berbicara pada saya. Sedikit Tuhan berbicara pada saya. Tuhan telah berbicara pada saya, dan itu bukan 1-2 kali, tetapi itu sering kali dilakukan. Bagaimana sebenarnya mendengar suara Tuhan itu dan bagaimana kita mengalaminya? Ya, bagaimana sebenarnya mendengarkan suara Tuhan itu dan bagaimana kita mengalaminya? Untuk menjelaskan akan hal ini, ada beberapa kategori daripada suara Tuhan yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama adalah suara Tuhan disampaikan melalui firman-Nya. Yang pertama adalah suara Tuhan disampaikan melalui firman-Nya. Jadi suara Tuhan melalui firman-Nya, yaitu suara Tuhan yang diperdengarkan kepada kita melalui pemberitaan firman Tuhan yang berlandaskan penggalian isi Alkitab secara benar. Jadi ada banyak pemberitaan firman Tuhan, ya, hasil daripada penggalian Alkitab itu dan perenungan tiap-tiap pribadi atau sang pengkhotbah atau sang pengajar. Itu ada banyak dilakukan melalui kaset-kaset khotbah
melalui VCD khotbah, melalui buku-buku rohani, dan juga melalui penggalian-penggalian Alkitab, PA. Jadi ini jelas adalah suara Tuhan yang datang untuk diperdengarkan kepada saya dan saudara. Alkitab ini adalah firman Allah. Oleh sebab itu pada waktu kita membaca firman Tuhan, ya, Allah itu menyatakan akan kehendaknya, ya, lewat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita mendengarkan khotbah-khotbah yang ada. Ini firman diperdengarkan melalui pemberitaan. Dasarnya adalah Alkitab. Firman Tuhan berkata bahwa firman Allah itu kuat dan hidup, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi sebagai orang yang bertumbuh menjadi pribadi yang mengenakan pribadi Tuhan Yesus, ya, dia harus selalu mengisi akan hidupnya dengan firman ini. Firman Tuhan yang di dalam Alkitab harus diperdengarkan, harus seling diisi lewat kehidupan kita, sehingga kita begitu jelas bisa mendengarkan suara Tuhan, bisa dapat peka di dalam tuntunan Tuhan, di dalam membawa hidup kita kepada sebuah standar kehidupan yang seperti pribadi yang hidup 2000 tahun yang lalu. Jadi firman Tuhan ini, ya, ini adalah salah satu sarana kita mendengarkan, kita menerima akan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus percaya kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab ini. Alkitab ini adalah firman Allah. Jadi itu yang pertama. Ya, yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, suara Tuhan juga bisa kita dengar melalui hati nurani atau batin kita. Maksudnya adalah Tuhan berbicara kepada kita melalui sarana hati nurani atau batin kita. Firman Tuhan berkata bahwa roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Ya. Roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Di dalam roh kita itu ada nurani. Dan Tuhan berbicara kepada kita melalui nurani kita. Karena dia telah menganugerahkan rohnya yang suci itu memenuhi hidup kita, memenuhi nurani kita. Roh yang hidup itu memenuhi alam jagat raya ini dengan tak terbatas. Dan memenuhi akan nurani kita ini juga. Sehingga pada waktu kita membiasakan nurani kita ini dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis, yaitu firman Allah, ya, akan membuat nurani kita itu menjadi nurani yang cerdas, nurani yang peka, nurani yang dewasa, ya, nurani yang begitu peka dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Jadi Tuhan memakai nurani ini, roh kita ini sebagai sarana, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, selalu nurani kita ini berbicara. Dan pada waktu nurani ini, dia diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan memakai nurani ini untuk mendewasakan akan kehidupan kita. Kalau nurani ini menjadi nurani yang dewasa, artinya bahwa nurani yang ilahi, nurani yang bertumbuh, berkembang, dan keinginan yang ada itu hanya melakukan keinginan firman Allah, ya, dibiasakan, akan menjadi hati nurani yang dapat memperagakan, mendorong kita untuk memperagakan akan kebenaran Tuhan di dalam setiap tingkah laku kita.
Dan itulah nilai kehidupan Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan memakai nurani ini. Roh manusia itu adalah sarana Allah untuk berbicara kepada manusia. Dan setiap hari nurani kita ini, kalau kita mengisinya dengan firman Tuhan, setiap hari dia akan terus berbicara kepada hidup kita. Tuhan memakai nurani ini untuk berbicara terus-menerus. Dan kehidupan kita berbicara dengan Allah lewat nurani kita terus-menerus dalam hidup. Sehingga kita akan mengenal akan Tuhan itu secara pribadi. Kita dekat dengannya. Kita tahu apa yang diinginkan. Ya, itu tidak terlepas juga dari firman Allah ini. Karena nurani ini juga akan menjadi nurani ilahi, nurani yang dewasa, nurani yang dapat menghasilkan akan dorongan kehidupan. Ya, untuk membawa manusia kepada kehidupan Kristus adalah firman Allah ini juga. Jadi kalau tanpa firman Allah atau Alkitab, nurani ini juga tidak akan bisa punya sarana yang kuat untuk dapat mendengarkan suara Allah. Kemudian Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, selain itu, selain nurani, yang ketiga adalah suara Tuhan secara khusus. Ya, jadi kita mendengarkan suara Tuhan secara khusus. Ya, mungkin lewat doa kita pribadi, mungkin lewat mimpi, mungkin juga lewat nubuatan yang disampaikan oleh orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kepada kita. Ada, ya, itu terjadi dalam hidup kita. Ya, misalnya kita melihat bahwa Elia dipanggil, ya, Tuhan berbicara secara pribadi. Ya, Tuhan berbicara kepadanya, ya, pada waktu dia ada bersama dengan Imam Eli. Imam Eli tidak mendengar apa yang disampaikan Tuhan kepada Elia. Ya, tetapi Elia menyampaikan itu. Jadi suara Tuhan disampaikan kepada Samuel di dalam kehidupan daripada keluarga Eli. Samuel, Tuhan memanggil dia. Tuhan berbicara nyata kepadanya. Tuhan berbicara nyata juga kepada Daud. Tuhan berbicara nyata untuk rencana khusus juga kepada Abraham. Dan Tuhan juga berbicara nyata bagi setiap anak-anak Tuhan. Ya, lewat mimpi, lewat penglihatan-penglihatan, lewat juga karunia-karunia rohani yang Tuhan pakai, nubuatan yang Tuhan pakai untuk bisa mengingatkan tiap pribadi di dalam kehidupan mereka apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini juga tidak akan pernah bisa terlepas. Karena ini juga adalah bagian daripada sarana Tuhan untuk berbicara kepada saya dan saudara. Kemudian yang ketiga, yang keempat, juga dikatakan bahwa suara Tuhan itu juga bisa kita lihat lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, lewat kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Karena Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Allah bekerja dalam segala sesuatu, lewat pergumulan hidup, lewat peristiwa-peristiwa pandemi yang seperti terjadi hari ini, lewat apapun peristiwa, Allah turut bekerja. Dan pada waktu kita melihat hal ini, mengalami hal ini, kita tidak usah bersungut, tetapi kita selalu berkata kepadanya, Bapa, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku miliki? Apa maksudmu lewat persoalan-persoalan hidup ini yang saya alami? Karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan mau bertumbuh di dalam Tuhan, dia melihat situasi ini
adalah bagian daripada didikan Tuhan bagi kehidupannya supaya menjadi pribadi yang matang. Pribadi yang dapat memperagakan, menampilkan pribadi Kristus dalam hidupnya. Ada makna yang baik. Ada unsur-unsur ilahi yang kita dapat miliki, mengoreksi diri kita, supaya kita tetap terarah pada tujuan keselamatan ini, yaitu mengenakan pribadi Kristus. Jemaat Tuhan, ini begitu indah. Namun ada beberapa pertanyaan, ada pertanyaan yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita mengenai sarana suara Tuhan. Allah, bagaimana kita membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan? Bagaimana kita dapat membedakan itu suara Tuhan dan bukan suara Tuhan? Ada beberapa ukuran yang dapat kita gunakan sebagai usaha untuk membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan. Yang pertama, suara Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera bagi suasana jiwa kita. Jadi suara Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera bagi suasana jiwa kita sebagai anak-anaknya. Kalau sesuatu itu tidak mendatangkan damai sejahtera dalam roh dan jiwa kita, itu bukan berasal dari Tuhan. Yang kedua, suara Tuhan menjadi berkat bagi orang yang menerimanya. Ya, jadi suara Tuhan menjadi berkat bagi orang yang menerimanya. Kemudian yang ketiga, ya, suara Tuhan mendorong hati kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi pada waktu orang mendengarkan suara Tuhan, kehidupan terdorong, ada semangat, ada sukacita untuk memuliakan Tuhan. Kemudian berikutnya, suara Tuhan membuat hati kita bergembira untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi suara Tuhan itu membuat hati kita bergembira. Meskipun kita dalam kesusahan, meskipun kita dalam pergumulan, tetapi suara Tuhan membuat hati kita itu bergemar, berbahagia, ya, bersyukur untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian yang terakhir, suara Tuhan yang kita dengar, maka ada iman atau keyakinan bahwa itu adalah suara Tuhan. Setiap pribadi, orang percaya pasti peka untuk hal ini. Ya, pada waktu dia mendengarkan suara Tuhan, dia yakin bahwa ini suara Tuhan karena dia kenal, karena dia bergaul pribadi dengannya. Dan yang terakhir, ya, suara Tuhan, ya, kalau membuat saudara dan saya menjadi ragu-ragu, menjadi curiga dengan suara yang lain, kita perlu periksa dengan seksama akan suara ini, supaya kita tidak menjadi salah dengan suara yang datang kepada diri kita. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tetap di dalam Tuhan, tetap bersemangat, percaya kepada pertolongan Tuhan. Dia sudah berbicara pada saudara setiap hari dalam hidup saudara, lewat sarana yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan memakai sarana firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Hati nurani kami, Engkau berbicara langsung dalam rencana khusus bagi hidup kami. Dan Engkau memakai segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami sebagai sarana suara-Mu untuk mendewasakan pribadi kami menjadi pribadi yang dapat memperagakan kehidupan-Mu yang agung. Terima kasih Bapa, sertai dan pimpin dan jaga akan anak-anak-Mu. Dan terus mereka mengorbankan akan kehidupan mereka menjadi saksi bagi orang lain
di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.